يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. As-saimin as-saimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam bahtera ilahiyah, mengarungi samudra ma'rifat menuju Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamu kita dengan jamuan ilahiyah dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan nafas-nafas kita sebagai tasbih, tidur-tidur kita sebagai ibadah, doa kita mustajab, dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Rasulullah SAW menjelang bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, "Wa tahannanu ala aitaman nas, wa yatahannanu ala aitamikum." Rasulullah mengatakan, lindungilah, kasihilah yatim-yatim yang ada di antara manusia ini. Niscaya Allah akan menyayangi anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan kita, bulan puasa ini bukan hanya kita memperhatikan ibadah ritual kita, tapi ada hak-hak yang harus kita tunaikan dari orang yang ada di sekitar kita, khususnya dalam konteks ini anak-anak yatim. Mengapa anak yatim ini memperhatikan mereka menjadi sesuatu yang sangat penting? Pertama, Rasulullah SAW merasakan bagaimana derita menjadi anak-anak yatim, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dia harus mengelola kehidupan sendiri. Bagaimana di rumah Abu Thalib, Rasulullah dilindungi dan diperlakukan dengan sangat luar biasa. Anak-anak yatim pada hakikatnya adalah anak-anak yang mungkin tidak seberuntung dengan anak-anak kita. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala memanggil lebih dahulu orang tua mereka, ayahanda mereka, yang selama ini mungkin melindungi mereka dengan kemampuan yang ada pada dirinya untuk memberikan kehidupan pada anak-anaknya, pada istrinya, dengan kerja mereka, dengan usaha mereka. Tetapi ketika mereka tidak berdaya dan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, maka seringkali kehidupan itu berubah menjadi derita. Kehidupan yang tadi disemarak oleh beragam kebahagiaan, keindahan, keceriaan, kini berubah menjadi kelabu. Derita demi derita harus dirasakan oleh anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Kadangkala kebahagiaan mereka dalam usia kanak-kanak dengan bermain dirampas, sehingga mereka terpaksa membantu kehidupan ibunda mereka dengan bekerja. Kita saksikan ada banyak anak-anak yang mereka seharusnya berada di bangku sekolah mereka dalam upaya melukis cita-cita mereka. Tapi semua itu terampas dari diri mereka. Mereka harus memanggul beban kehidupan, bekerja dengan keras layaknya orang-orang dewasa, berlarian di antara panas terik matahari untuk mendapatkan upah, untuk membantu keluarganya. Inilah derita yang kita lihat. Ada banyak yang seperti itu. Dan Rasulullah mengingatkan bahwa betapa memperhatikan mereka menjadi satu tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Rasulullah menyampaikan, "Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah idza taqallah." Aku dan pelindung anak yatim bagaikan dua jemari ini di dalam surga nantinya,
sekiranya mereka bertakwa pada Allah. Rasulullah menunjukkan isyarat dengan kedua jari ini, menunjukkan kedudukan yang begitu dekatnya. Padahal kita tahu bahwa kedudukan Rasulullah SAW di surga adalah kedudukan yang sangat tinggi, yang tidak digapai oleh satu hamba pun. Tapi Rasulullah mengisyaratkan betapa dekat dirinya nanti dengan kafil yatim, pelindung anak yatim ini. Dan ini satu perintah, satu bentuk di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seluruh umat dari seluruh nabi ini. Kita bisa membaca pada surah Al-Baqarah ayat 83 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illa iya wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin." Dan ketika Allah mengambil sumpah dari kaum Bani Israel, janganlah kamu menyembah kecuali Allah dan berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tuamu, pada anggota keluargamu dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dari sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, bahkan sebelum itu lagi, bahwa setiap nabi Allah perintahkan untuk melindungi anak-anak yatim ini. Kenapa? Mereka adalah anak-anak yang tidak berdosa. Mereka anak-anak yang sesungguhnya belum waktunya untuk menghadapi kerasnya kehidupan dengan ujian, dengan derita, dengan beragam kesulitan. Tetapi mereka menanggung semua itu. Dan karena itu bahwa kepedulian kita kepada anak-anak yatim ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Rasulullah memotivasi kita dalam satu hadis, "Inna fil jannah darul farah." Di surga nanti ada pintu surga yang merupakan pintu kesenangan atau kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha yatama al-mu'minin. Rasulullah mengatakan bahwa tidak akan masuk ke dalam pintu itu atau melalui pintu itu kecuali mereka yang menyenangkan hati anak-anak yatim dari orang-orang yang beriman. Ini satu hal yang juga penting. Ibadah puasa ini bukan hanya ibadah ritual, tapi ibadah yang mengolah batin kita, hati kita, melembutkan hati kita ini. Sehingga muncul kepedulian kepada mereka yang kehidupannya tidak sebaik diri kita, khususnya anak-anak yatim. Dalam satu peristiwa, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, yashku qaswatal qalbih. Dia mengadu pada Rasulullah keras hatinya. Berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya hatiku ini sangat keras." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atuhibu ayyalina qalbak wa tudrika hajatak." Tidakkah kau ingin aku beritakan cara melembutkan hatimu dan memenuhi hajat-hajatmu? Kemudian Rasulullah memberitahu dirinya, "Irhamil yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amik yalina qalbuk wa tudrika hajatak." Rasulullah mengatakan, kasihilah anak-anak yatim, usap kepala mereka, berikan mereka makan dari makananmu, niscaya hatimu akan lembut dan hajat-hajatmu terpenuhi. Ini satu hal yang menarik. Kalau kita keras hati, kata Rasulullah, maka cobalah kasihi anak-anak yatim ini. Kalau kita sedang kesulitan juga, cobalah kasihi anak yatim ini. Bantu mereka. Berikan makanan dari makanan kita. Sisihkan sebagian dari rezeki kita untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Mereka yang seharusnya berada pada bangku sekolah, mengukir cita-cita mereka, tapi mereka harus bertarung dalam kehidupan yang berat. Mereka harus berkelahi dengan kesulitan demi kesulitan untuk membantu keluarganya. Karena itu, membantu anak yatim ini adalah bagian dari upaya kita untuk menyempurnakan batin kita, menyempurnakan jiwa kita, menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama juga
Ada hal yang penting yang harus kita ingat, bahwa memakan harta anak-anak yatim itu sesuatu yang sangat berbahaya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan pada surah An-Nisa ayat 10, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslana sa'iran. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, sesungguhnya mereka makan api neraka di dalam perut mereka. Wa sayaslauna sa'iran, dan mereka akan diliputi nanti api neraka yang menyala-nyala. Ini hal yang paling penting. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, syarul ma'akalu malil yatim zulman. Seburuk-buruk makanan orang yang makan dari harta anak yatim secara zalim. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar, kita harus menghindari. Jangan makan dari harta anak-anak yatim, atau mencari makan dengan cara meyatimkan anak-anak yatim. Seperti apa kita meyatimkan anak-anak yatim? Ketika kita memamerkan derita anak-anak yatim untuk dapat meraup dharma dan sodakoh dari orang yang kasihan pada mereka, dan kita hidup dari keadaan seperti itu. Kita menjual derita yang terjadi pada anak yatim, kita tampilkan kesedihan mereka, kita pamerkan mereka untuk kita kumpulkan kemudian keuntungan dari keadaan yang seperti itu. Itu kita sebenarnya meyatimkan anak-anak yatim. Kita seharusnya justru menghilangkan keyatiman mereka dengan melindungi mereka, memberikan bantuan sekolah bagi mereka, memberikan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Sekiranya ada anggota keluarga kita, kitalah yang paling wajib melindungi mereka. Sebagaimana Abu Thalib melindungi Rasulullah SAW. Ini kewajiban kita. Seharusnya tidak ada anak-anak yatim yang terlantar di panti-panti, terlantar di jalanan. Sekiranya kita memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak yatim, sekiranya itu bagian keluarga kita, kitalah yang wajib melindungi mereka. Berusahalah untuk mengambil mereka, karena itu akan memberkahi rumah kita, meluaskan rezeki kita. Allah tidak biarkan begitu saja. Sekalipun tentu saja kemudian melindungi anak yatim, mendidik anak yatim ini menjadi sesuatu yang berat, berbeda dari mendidik anak-anak biasa. Karena mereka kasih sayangnya tercerabut dari hati mereka. Ada luka yang sangat dalam pada jiwa mereka. Sehingga seringkali itu terungkapkan dalam perilaku mereka yang kadang-kadang agak berbeda dari anak-anak yang mungkin dalam kehidupan normal. Tetapi kesabaran pada kita itu tentu dituntut ketika kita mengelola atau menjaga anak-anak yatim ini. Jadi karena itu Rasulullah memberikan nasihat ini bukan tanpa alasan. Karena yang paling utama seperti kita dengarkan dalam hadis tadi, itu melembutkan hati kita. Membuat ruang batin kita itu bercahaya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat cepat menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Ketika kita mengasihi anak yatim, maka pada saat itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihi kita. Pemirsa yang budiman, kita sempurnakanlah ibadah puasa kita ini dengan mengeluarkan sedikit dari harta kita untuk membantu anak-anak yatim. Kalau kita memungkinkan, angkat mereka sebagai anak kita, asuh mereka, atau kita menjadi orang tua asuh mereka untuk pendidikan mereka. Karena janji Rasulullah SAW kepada kafil yatim begitu luar biasa. Mereka mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Mereka berada di surga dalam kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yas'adu kalimatu thayyib wa amalun salih yarfa'u. Allah mengangkat kalimat-kalimat yang baik dan amal solehlah yang meninggikannya. Kalimat yang baik itu tidak lain ibadah kita, termasuk di dalamnya puasa, dan amal soleh adalah kepedulian kita kepada orang-orang miskin, khususnya anak-anak yatim. Kelak Allah memanggil kita
dan meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan yatim. Kalau dalam kehidupan kita ini kita memiliki kasih sayang, perhatian pada anak yatim, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan anak-anak kita yang kita tinggalkan itu dalam kesulitan kehidupan mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam bagian menyempurnakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, menerangi dada kita dengan cahaya ruhaninya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala takhirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.